A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat pengajian ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita lanjut pengajian kita ini, marilah sejenak kita pidiahkan Al-Fatihah buat Tuan Guru besar kita yang mana telah membuka pengajian di malam Jumat ini. Kemudian tak lupa juga kita pidiahkan Al-Fatihah buat Tuan Guru muda kita yang telah meneruskan pengajian malam Jumat ini. Tak lupa juga marilah kita pidiahkan Al-Fatihah kepada Tuan Guru kita yang sekarang, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan bimbingan dan kekuatannya untuk dapat terus mengaji malam Jumat ini sesuai apa yang telah ditetapkan oleh tuan-tuan guru sebelumnya. Dan juga Al-Fatihah kita pidiahkan untuk penerus dari pengajian yang telah dirintis ini. Al-Fatihah. Bismillah. Saya sambung kaji kitab hikam ini. Semoga saya bisa menyampaikannya dan semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memahaminya sesuai dengan kadar perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Dan tahqiq ubudiyah itu dengan mengikut bagi segala suruh Allah Ta'ala. Kata kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, tahqiq ubudiyah. Tahqiq ubudiyah ini adalah orang yang mengerjakan amal ibadah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya, ya. Bukan lagi sebanyak-banyaknya atau bukan dengan yang sebaik-baiknya, tapi yang mengerjakan amal ibadah dengan sebenar-benarnya. Tahqiq itu yang sebenar-benarnya, yang membenarkan. Hak itu kan kebenaran. Tahqiq yang sebenar-benarnya ibadah, kata kitab ini adalah tahqiq ubudiyah itu dengan mengikut bagi segala suruh Allah Ta'ala. Nah, ingat ya, orang yang benar mengerjakan amal ibadah adalah yang mengikuti segala suruh Allah, segala perintahnya. Dapat kita pahami tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang syariat yang dikatakan perintah Allah baginya itu, mungkin mereka memahami apa yang telah didalilkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi tingkat pemahaman ataupun
amal ibadah yang mereka kerjakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang telah tertulis, yang telah termaktub. Mereka mengerjakan amal ibadah itu dengan sebenar-benarnya atas apa yang telah dituliskan. Itu bagi orang syariat. Bisa jadi berbeda orang tarekat dan orang hakikat mengerjakan amal ibadah itu dengan sebenar-benarnya. Mereka bisa mendalilkan perintah Allah Ta'ala itu tidak lagi hanya sekedar melalui yang tertulis ataupun yang termaktub seperti Al-Quran dan hadis, tapi bisa jadi melalui yang tersabit dalam perasaannya. Yang tersabit melalui perasaannya, dia anggap itu adalah perintah ataupun suruh Allah Ta'ala bagi dirinya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, terkadang orang tarekat ataupun orang hakikat, segala yang diperbuatnya itu banyak awalnya untuk bagi dia pribadi. Karena dia yang tahu. Dia yang tahu atas yang tersabit dari hatinya. Melalui kalam Tuhannya itu tersabit dalam hatinya, maka dilakukannya amal ibadah itu, pekerjaan itu. Memang keputusan ibadah itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dilaksanakan itu memang harus menunggu perintah daripada Tuhan. Kita kan mengerjakan amal ibadah ini lewat dalil. Dalil yang tertulis, Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang hakikat, bagi yang sebenar-benarnya itu, tidak itu dia. Dia mengerjakan amal ibadah itu tunggu datang perintah Tuhannya bagi dirinya. Memang agak ngeri sedap ya sedikit bahasanya ya. Kalau dengar orang awam bahaya memang. Tapi gimana lagi? Bagi orang hakikat ataupun bagi orang makrifah, bisa jadi yang dilakukannya bersalahan dengan hukum ataupun dengan apa yang telah termaktub, bisa jadi itu adalah perintah bagi Tuhannya, bersalah-salahan dengan akal. Bisa jadi. Banyak dikiaskan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir, kenapa? Yang dilakukannya itu kan yang tidak sesuai dengan hukum, dengan syarat membunuh anak kecil yang tak berdosa. Macam mana? Jadi kalau kita memang benar-benar dapat tahqiq ubudiyah itu, maka kita terlebih dahulu harus mengenal perintah Allah bagi diri kita yang tidak hanya sekedar yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita harus mengenali perintah Allah bagi diri kita yang datang kalamnya itu bagi diri kita melalui rasa kita. Harus kita kenali. Kalau kita udah dapat itu, tahqiqlah ubudiyah kita. Tidak lagi kita mengerjakan amal ibadah itu atas dasar ikut-ikutan. Tidak lagi atas dasar karena kita ini memang dilahirkan sebagai muslim. Tapi memang benar-benar kita melaksanakan ibadah itu atas dasar perintah daripada Tuhan kita. Barulah kita tahqiq ubudiyah kita. Barulah kita benar pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Kalau selagi tuan-tuan dan puan-puan mengerjakan amal ibadah itu
karena tuntunan atau karena hanya sebatas karena yang sudah ada dalilnya atau yang didalilkan, belumlah benar, belumlah tahqiq ubudiyahnya. Itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harus dulu mengenali perintah Allah Ta'ala yang datang dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh diusul lagi, macam mana? Macam mana tuan? Awak mau mengenali perintah Allah Ta'ala yang datang melalui dubur? Itulah makanya menuntut ilmu dan berguru. Amalkan apa yang sudah diberikan guru. Berlaku cenderung perasaan dan pikiran terhadap amal itu, terhadap apa yang sudah diberikan bagi kita. Baru kita bisa mengenal perintah Allah bagi diri kita langsung. Kita pun akhirnya tidak lagi beramal ikut-ikutan. Jujur saja tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf saya, banyaknya dari kita ini memang yang beramal ibadah ini masih taklid sifatnya. Apa itu? Ikut-ikutan. Belum benar memang datang rasa dalam hati kita untuk melakukan ibadah itu karena perintah daripada Allah Ta'ala. Saya pun pribadi mengakuinya, belum juga tuan. Belum juga puan-puan dan tuan-tuan. Terasa datang langsung perintah itu bagi diri awak laksanakan. Cuman Ayah Nawan dulu pernah mengingatkan seperti ini. Kalau mau tahu macam mana mengenali yang perintah Allah daripada Allah itu langsung bagi diri awak, apa yang awak tersabit yang dalam hati awak itu kerjakan. Jangan pandang manfaat dan mudaratnya. Tahu awak buat, yang tersabit buat, jangan pandang manfaat dan mudaratnya. Nanti lama-lama Allah kenalkanlah dia. Apa itu perintah bagi diri awak. Selagi awak, ketika ada yang tersabit bagi diri awak, lalu awak tilik, lalu awak pikirkan, apalagi awak cari manfaat dan mudaratnya, lama. Tidak akan pernah nanti awak mengenali perintah bagi diri awak itu, dari Allah Ta'ala itu. Jalan ringkasnya kalau Ayah Nawan dulu bilang begitu. Buat aja. Jangan lagi pandang manfaat dan mudaratnya. Apa tujuannya? Agar kita mengenali mana nanti yang perintah daripada Allah itu bagi diri awak. Dalam awak buat, apa yang tersabit itu kan nanti tahu awak. Buahnya seperti apa. Apa rasanya? Apa kajinya? Apa bentuknya? Awak bakal tahu. Tapi kalau masih lagi awak mau berbuat, masih lagi awak masih banyak memandang manfaat dan mudaratnya, wah lama. Di situ jatuh pertimbangan, di situ jatuh kepada akal. Akal ini tempatnya nafsu. Kalau sudah nafsu itu dia pasti cari dulu yang menguntungkan bagi dirinya. Jadi kita dituntut itu, cemana kita dapat yang namanya tahqiq ubudiyah itu, yang sebenar-benarnya ibadah itu. Kalau kata kitab ini sebenar-benar ibadahnya itu adalah segalanya mengikuti perintah Allah. Itu yang benar. Namun kan kita belum kenal nih perintah Allah yang sebenar-benarnya bagi diri kita ini. Kita kan selama ini hanya tahu perintah Allah itu yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Maupun ijma' para ulama. Itu yang banyak kita ketahui. Namun, yang tersabit bagi diri kita, yang langsung rasanya nyata bagi diri kita, kan kita belum kenal. Itu kan tujuan kita mengenal perintah Allah itu langsung bagi diri kita. Jadi kalau kiatnya tadi kata Ayah Nawan dulu begitu, buat aja.
Jangan lagi pandang manfaat dan mudaratnya. Apa yang tersabit buat, jangan pandang manfaat dan mudaratnya. Itu kira-kira ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lanjut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan istislam bagi segala hukum Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau sampai kepada demikian itu, maka terbukalah segala haib bagimu. Nah, katanya apabila awak sudah mengikuti perintah Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benarnya bagi kita, terus kita terselamatkan daripada hukum-hukumnya, selamat awak dari hukum-hukumnya. Orang yang melakukan amal ibadah itu dengan sebenar-benar perintahnya, dia sudah otomatis itu selamat daripada hukum Allah. Usahakan perintah Allah yang tersabit dalam hati awak. Perintah Allah bagi diri awak aja, kalau itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, awak jalankan, awak sudah selamat. Secara tuntunan, secara hukum awak sudah selamat. Apalagi kalau awak melaksanakan perintah Allah itu yang awak terima langsung melalui lubuk hati awak itu. Apa tidak selamat awak? Kalau dua hal itu terpelihara, kata kitab ini, maka akan terbukalah hijab bagi diri awak. Terbukalah yang haib itu bagi diri awak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak banyak syaratnya untuk mengenal kepada Allah Ta'ala ini. Syaratnya hanya satu, mengenal diri. Kenali diri awak, kenali hal-hal diri awak. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, nggak banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.